Halo guys, welcome back to market update ya. Kali ini update untuk bulan Agustus karena kemarin kan kita berhasil close dengan kondisi bullish, candle bullish ya. Di sini Juli itu close dengan candle bullish, rata-ratanya bullish ya. Di sini bullish. Nah, kalau kita lihat di Agustus itu rata-rata kebanyakan itu bearish ya. Dari data pun terlihat di kuartal ya. Di sini ada apa namanya ya, bulan Agustus. Nah, rata-rata itu bearish dengan median minus 6,99% ya. Walaupun rata-rata di sini itu bullish, tapi rata-rata ini muncul karena ada beberapa di tanggal berapa 2017 sama 2013 itu plusnya banyak banget. Nah, itu membuat rata-rata itu sedikit bullish, tapi tidak dipungkiri bahwa rata-rata yang terjadi bukan rata-rata persentase ya. Rata-rata yang terjadi itu bearish ya. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 9 bulan itu bearish ya. Nah, kalau dari apa namanya ya, kita lihat di sini ya bolehlah market itu naik-naik dikit. Nah, mungkin saya jelaskan di sini bahwa candle di sini itu bulan Agustus rata-rata itu tidak lebih rendah dari bulan Juli. Jadi apa namanya ya, close-nya itu walaupun bearish tapi jaraknya itu tidak terlalu jauh dengan low di bulan Juli. Nah, di sini lihat ini Agustus close-nya maksudnya masih masuk range di bulan Juli. Nah, tidak jauh. Nah, di sini juga di bulan Agustus. Nah, di sini juga masih sideways. Ya, ini kan bulan Julinya kan apa namanya ya, bearish juga lah. Tapi dalam range yang masih sama di bulan Juni. Ya, ini masih sideways. Terus di bulan Agustus lagi. Nah, di sini Agustus dengan bulan Juli itu masih satu range. Ya, ibaratnya kita masih bahasanya masih satu range gitu. Terus Agustus di sini kan bullish. Ya, ini beda. Nah, terus kita lihat di sini mungkin Agustus. Nah, ini Agustus bullish. Nah, walaupun di sini juga masih satu range. Nah, ya kita pakai yang ini aja. Nah, yang di 2020 mulai dari 2022 ya. Karena apa? Karena kalau kejauhan cycle-nya udah beda ya. Kalau kita lihat ini ibaratnya Agustus di sini itu masih satu range dengan Juli ya. Dengan Juli ya, bulan Juli dan Juni itu masih satu range. Nah, di sini ya, itu Agustus dan Juli Juni itu masih satu range. Nah, di sini Juli Agustus kemungkinan harga itu masih akan satu range ya, satu range close-nya, bukan nanti close walaupun bearish tetap mungkin satu range, mungkin di 58 atau apa. Nah, kita mungkin bisa tandai low point di range ini yaitu di 57800, dan high pointnya itu kita bisa tandain di Juninya aja, nggak apa-apa, jangan Juli. Kalau Juli nanti bisa aja di atas Juli ya, bisa aja walaupun satu range. Nah, kita bahasanya mungkin satu range dengan bulan Juni dan Juli gitu. Nah, kita turun ke weekly. Nah, di weekly ini marketnya ada potensial untuk cross ke bawah. Di sini udah terjadi apa namanya, candle bearish ya. Kalaupun dia turun ya wajar ya, wajar. Nanti kalau bisa turun di 50 itu sangat wajar sekali. Nah, kalau kita lihat di sini ada demand ya. Kalian bisa yang pakai journal trading terminal ya, kalian bisa pakai di JT terminal di sini. Nah, kalian bisa pakai di TF berapa sih, daily ya, bukan di TF weekly. Nah, di sini itu ada apa namanya ya, demand. Di sini ada demand di 52, yaitu yang potensial kejemput menurut saya, karena di atas juga ada zona supply yang kepentok di sini ya. Kita tandain 72 dan
67, 72 dan 67, dan di bawah 52 dan 50 ya. 52 dan 50, 72, 67, 572, 67, 72, 67, 72, 67, 52, 50, 52, 50, 52, 50, 52, 50, set. Nah, 52 ya. Nah, di sini 7267 itu adalah level fair value gap ya, bisa dibilang kita ambil fair value gapnya aja. Set. Nah, terus kita bisa jadikan di 52 50 ini sebagai target penurunan di weekly-nya ya. Walaupun nanti kalau mungkin set di weekly-nya udah turun, tapi nanti close monthly-nya, close bulannya itu di atas gini ya, di atas gini, atau mungkin di sini close-nya itu di sini, itu berarti cycle-nya masih valid ya. Karena apa? Karena close-nya itu tidak jauh dengan low point di range itu ya. Nah, kita kan tahunya low point-nya di range 57 ya. Di sini kita lihat low point-nya. Nah, di sebelahnya juga low point-nya tidak jauh kan ya, juga tidak jauh. Nah, kemungkinan ya low point-nya bulan Julinya, bulan Agustusnya ada potensial close entah itu di 54, 56 ataupun 57. Close-nya bearish ya. Tetap di close-nya itu di bawah, potensial di bawah 62 ya. Itu yang saya analisa. Nah, untuk di time frame 1 hari ya, kita lihat strukturnya itu masih bearish sebenarnya ya. Mungkin ada yang nonton di video sebelumnya, yaitu saya lihat apakah market akan dump ya di situ ya. Yang sebentar kita carikan ya YouTube. Oke, kita cari apa ya, mana ya, ya channel. Nah, di sini ya, apakah market Bitcoin akan dump lagi? Akan udah tak jelasin di sini. Oke, maka ada potensial, kalian udah jelasin ya, kalian tonton yang belum tonton. Nah, di sini struktur di daily itu potensial untuk bearish lagi ya. Karena apa? Karena di sini masih sweep ya, di sini hitungannya itu masih sweep. Oke. Jadi kita bisa menganggap di low point di bulan Juli ini sebagai liquidity ya. Mungkin bisa dibilang apa ya nama, sell set liquidity SSL lah. Terus kita anggap di high point ini sebagai BSL-nya. Nah, kalaupun dia nembus BSL, maka kalau break di daily, maka terjadilah change of character, perubahan struktur menjadi bullish di time frame daily. Oke, paham ya? Oke, kita tandain level ini sebagai change of character. Mana yo? Oh, salah ini. Nah, oke, kalau kita lihat di sini, kalian bisa apa namanya, melirik sedikit ya. Kalian bisa melirik sedikit. Kita bisa gambar di sini sebagai tren ya. Kita lihat dia udah patah, maka dari itu saya itu berespektasi bahwa market itu sebenarnya ada potensial dump lagi. Kita pakai demand di sini. Nah, dengan apa namanya ya, dengan proyeksi itu garis lurus seperti ini. Nah, dan di dalam garis lurus itu bisa aja terjadi market yang naik, turun, dia nyentuh di sini demand, terus dia bisa aja naik lagi. Ya, entah itu nanti sampai sini bisa aja, terus dia turun lagi. Nah, itu bisa saja terjadi. Ataupun dia nanti dia turun lagi, entah itu dia langsung diam, ataupun dia hanya sampai sini. Kan kita bisa tarik ya di sini, namanya jadi resisten. Kalau udah tembus sini ya, jadi resisten ya. Kalau udah tembus di sini, maka dia itu ada potensi jadi resisten ya. Kalau dia udah tembus break resisten, maka dia ada potensial untuk turun. Nah, seperti itu. Nah, seumpama ada beberapa skenario, kalaupun dia mantul ya di support di sini ya, kan awalnya support, terus kalau dia tembus jadi resisten ya, dia naik terus dia turun, dia mantul, ambil di fair value gap. Nah, ambil di fair value gap wajar ya, ambil di fair value gap
untuk naik dulu itu bisa aja kayak di bulan mana ya, sebentar, kita cari di bulan Agustus di atas. Nah, di sini tuh sempat naik dulu melebihi bulan Julinya. Artinya bisa aja potensi di bulan Agustus itu spek ke atas dulu, spek ke atas, lalu dia close-nya itu bearish. Itu bisa aja seperti itu ya. Nah, kalau di sini kita lihat di daily, sorry, mana dia lihat. Nah, kita lihat yang atas sendiri di bulan Agustus. Nah, sini Agustus. Nah, ini Agustus dia naik dulu, tapi close-nya itu Agustus set di bawah. Oke? Jadi ada potensial kayak gini. Kalaupun dia apa namanya ya? Kalaupun dia nanti naik dulu, ngisi fair value gap dulu. Jadi market potensial kalaupun dia naik, maka dia ada potensial set seperti ini. Nah, jadi ekspektasi untuk bulan Agustus itu close-nya itu dari saya bearish ya, close-nya bearish. Jadi mungkin fair value gap ini jadi liquidity ya, buat orang yang apa namanya berespektasi untuk long, oh market bullish ya, itu biasa aja jadi tempat liquidity untuk sebelum bahan bakar untuk drop jam seperti itu untuk market Bitcoin ya. Oke, untuk selanjutnya kita udah dapat poin di resisten di fair value gap di 72 sampai 67 untuk Bitcoin dan targetnya bisa di 55.2. Dan untuk SAO kita ambil gold. Nah, gold di sini saya lihat untuk kalau gold itu update monthly itu terlalu jauh ya. Terlalu jauh ya, karena update monthly itu kayak susah banget ya. Satu bulannya gerakannya ya lambat. Jadi kemungkinan ya kita tandain dulu. Di sini kita mendapati level low point, kita dibilang support lah, kita anggapnya support aja. Kalaupun nanti gold bisa sampai ke 3000 itu mungkin agak lama ya, mungkin kita ambil di sini dulu. Nah, di sini itu masih support terdekat, belum tersentuh ya di weekly. Kalau di monthly ini adalah area fair value gap kecil ya. Di sini stokasnya udah oversold. Kalian bisa apa nih ya, ekspektasi kalau market itu nanti ada potensial naik, retrace naik ya. Sorry, ini suaraku lagi nggak enak badan, lagi pilek juga, jadi kayak gini. Nah, kita bisa ambil di sini fair value gap monthly, terus tadi weekly udah, kita ke daily. Nah, di daily ini ada potensial untuk mungkin naik ya, tapi kita lihat ada beberapa data ekonomi yang potensial muncul di minggu ini, yaitu minggu depan ada PMI, terus jual opening, terus ISM service PMI dan FOMC ya. Di Jumat itu ada FOMC, maka dari itu minggu depan itu ada potensial apa namanya ya, banyak data ekonomi yang akan muncul kayak minggu kemarin ya, ada MFP, ada CPI. Nah, ini ada FOMC, ada CPI yang kemarin bukan. Nah, di sini juga minggu yang sangat krusial bisa dibilang seperti itu. Nah, bisa aja market itu volatilitasnya lebih tinggi untuk naik turunnya. Jadi mungkin kita bisa ekspektasi market apa ya, kita daily kan kayak gini ya. Daily tuh kayak gini, kita bisa tarik resisten atau mungkin kita bisa tarik dari trendline seperti ini dan trendline seperti ini. Nah, kita ada potensial untuk membentuk triangle ya. Kalaupun triangle ini valid, maka ada potensial dia turun sampai ke 3.900-an lagi ya. Di sini kan 4.045, kita 3.900 itu cuma dekat aja ya di low point di sini ya, 900 sekian ya, bukan 900 pas ya saya bilang. Nah, bisa turun untuk di 4 jam ya. Kemungkinan market itu akan ada potensial untuk turun. Kalau kita lihat, kalau saya lihat di sini itu, kalau kalian pakai line chart itu ada potensial HNS ya. Ada potensial HNS kalau pakai line chart itu seperti ini. Nah, market ada potensial untuk turun seperti ini. Itu yang saya lihat seperti itu. Nah,
Kalaupun ini terjadi, dia akan juga oversold ya, jenuh jual. Kalaupun dia naik, dia mentok mungkin ya, mentok di trendline di 4120-an. Nah, kalaupun dia turun ya, semoga mungkin minggu-minggu ini itu kalau kalian pegang trendline, kalian bisa pakai di sini ya. Ini sedikit ilmu QM ya, namanya Quasimodo ya. Apa itu Quasimodo? Kalian bisa searching QM itu pakai QM trading ya, segitu aja lah. Nah, QM adalah kayak semacam head and shoulders ya. Nah, mungkin yang enak itu gimana ya, susah ini ya caranya ya, seperti itulah. Atau mungkin kalian bisa cari di atau mungkin kalian di jurnal trading itu juga menyediakan materi. Kalau mau materi-materi only ya, kalian bisa cari untuk jurnal trading biz ID. Nah, kalian nanti ada login, ada file materi only, ataupun kalian bisa gabung dengan apa namanya komunitas jurnal trading, ada di Discord ya, kalian bisa join. Oke ya, QM ibaratnya kalau nanti dia tanya kalau belum paham ya, QM ibaratnya kayak semacam Quasimodo tapi agak berbeda ya, kayak gini ya. Nah itu QM itu seperti ini. Jadi konsepnya itu QM itu seperti ini ya, sorry ini. Nah kayak HNS tapi udah panjang gitu, jadi udah terbreak di bawah lalu dia kembali lagi ya, QM Quasimodo. Nah entah itu dibalik ataupun kayak gini, itu sama aja ya, intinya konsepnya seperti ini. Nah kalaupun dia nanti nyentuh QM, targetnya QM, ada potensial dia retrace ke atas tes ke atas untuk balik di sini. Oke, balik di sini lagi ya, range ini itu yang potensial untuk terjadi di market ya, seperti itu. Oke, untuk prepare for minggu depan ya, minggu depan ini untuk gold kalian bisa ekspektasi mungkin ada retracement ke atas untuk ambil di apa namanya ya, mungkin di yang gap, ada value gap di sini banyak. Kalau kalian pakai daily, nah ini candlenya engulfing besar, ada potensial naik kalau pakai 1 jam. Nah di sini ada beberapa zona demand ya, di sini ada beberapa zona demand. Kalaupun kalian pakai tarik apa namanya lencat, di sini ada potensi di HNS juga. Nah kalian juga bisa pakai zona ini ataupun zona ini sebagai potensial target kenaikan sebelum dia turun ya. Kalaupun dia turun dulu ya wes lah, berarti bukan rezeki untuk ambil short selling di atas ya. Seperti itu ya. Pokoknya intinya konsepnya dia kalau dari saya itu potensial untuk turun gitulah ya, seperti itu. Nah kalau untuk lebih jelasnya saya juga ada selalu update di Discord community untuk apa namanya ya, untuk update ini SAU ada ya, kalian bisa cari di Discord jurnal trading kalaupun udah. Nah di sini ada weekly update, daily update ya, di sini ada juga XAU yang setiap hari update. Di sini ada SL sorry ya, setiap RDL ada range XAU gini. Nah dia ada AI signal juga, tapi apa namanya ya, dia masih cenderung ke Bitcoin ya, Bitcoin ya. Dan di sini ada apa namanya ya, yang eksklusif itu ada Beginner Guide, ada Learning Resource untuk. Nah di sini ada konsep-konsepnya, ada beberapa. Nah SMG, Market Structure Advance, dan ya di sini ada blok materi-materi, ada crypto class ya. Di sini ada korelasi, cara screening altcoin, manajemen posisi, rules trading, dan fundamental makro yang kalian mungkin kalian bingung ya. Terus di sini ada order block, market structure, Fibonacci, seperti itu ya. Teknik entry, ini teknik entry, order block dalam masalah dan Fibonacci. Yang kalian bingung ini cara entry-nya gimana, ini ada, saya juga sediakan 2 setup, lumayan 2 cara, ada order block by market structure plus market structure ataupun by Fibonacci. Kalian bisa pakai ya, nanti penempatan posisinya gimana, SL di mana, TP di mana, nanti di sini ada penjelasannya ya. Kalian yang mau gabung bisa mungkin
kunjungi website Journal Trading ya, kunjungin website Journal Trading, kunjungin website Journal Trading ya, di Journal Trading .biz ID, kalian bisa salin aja ini Journal Trading biz .id ya. Oke, lanjut ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu mungkin kita bisa pakai apa ya, menjadi dominan ya. Nah, di sini adalah USD dominan, itu sebenarnya udah nyentuh target ya, ini outlook yang tak share di eksklusif sebenarnya. Nah, kita mendapati bahwa ada potensial untuk market itu apa namanya ya, USD dominan itu naik ya. Ini outlook yang saya share di apa namanya, eksklusif ya. Ini ada sedikit bocoran mungkin buat kalian. Nah, di sini target itu masih sebenarnya udah tersentuh sih menurutku ya, udah tersentuh lah di sini ya. Nah, udah tersentuh sebenarnya, geser ke sini, kegeser. Nah, di sini ya apa namanya, kita mendapati demand 1 2 3. Nah, dengan trendline miring ya, kita bisa mendapati trendline liquidity miring itu ada seperti yang sudah tersentuh itu sini, dan trendline liquidity miring itu seperti ini. Nah, ini kalau trendline ini ketembus, maka ini potensial ketembus dan potensial untuk ambil di bawah di sini, di bawah di sini demand ya, seperti itu ya. Nah, di sini kan udah ke sweep. Nah, kalaupun dia nanti turun, market itu bullish sedikit, maka ada potensial nanti apa namanya ya, di sini itu mantul ke atas, ataupun di sini kalau dia turun lagi dia mantul ke atas ya. Jadi market bullish bearish ya, seperti itu. Jadi kita manfaatkan. Nah, nanti apabila nanti di sini terjebol, poin di sini terjebol, trennya kejebol, poin ini terjebol, maka ada potensial nanti udah market bullish menyentuh di dominan untuk turun ke 8, mungkin 8150 atau mungkin 8,2% ya. Ini untuk korelasinya. Jadi untuk USD dominan ketika turun, market Bitcoin dan kripto itu rata-rata bullish. Kalaupun USD dominan itu naik, maka rata-rata market apa namanya, Bitcoin dan kripto itu untuk bearish ya, seperti itu. Untuk DXY ya, kalau XAU gold itu kembali ke paketnya DSW. Kalau DSW naik, maka market gold itu potensial turun. Kalaupun DSW turun ya, maka gold atau potensial naik. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin untuk data-data ekonomi itu minggu depan itu mempengaruhi DXY ya, DSW dan mungkin USD dominan juga. DSW di sini kita lihat udah patah ya. DSW udah patah, tapi dia ada zona demand di daily ya. Kita bisa pakai daily di sini. Oke ya, di sini udah patah kan, dia potensial double top. Di sini ada zona demand ya. Dia ada potensial mantul. Kalau DXY-nya berhasil mantul dengan oversold di stokastik ya, maka di sini isi value gap, maka market gold ada potensial crash turun ya, seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin kalau dia ketembus lagi ya, kalaupun dia naik ya, walaupun dia naik, dia kemungkinan ada naik untuk retrace ke bawah. Intinya untuk gold itu masih ada potensial untuk turun. Seperti itu udah ya. Kita mungkin saya ambil invite level di sinilah. Nah, invite level untuk langsung turun ya. Kalau dia langsung turun, maka ada potensial nanti mantul ke atas ya. Sorry, jadi konsepnya gini ya, mungkin kalau bingung, kayak saya bingung kalau saya bingung. Nah, gini tak jelasin pelan-pelan ya. Invite level. Nah, saya pakai invite level itu di low point di sini ya, di 99 untuk XAU. Nah, untuk DSW, ketika DSW itu mantul, maka market XAU potensial bearish. Nah, bearishnya targetnya sampai mana? Targetnya paling tinggi itu dari saya ngisi fair value gap di atas, paling tinggi, paling deket itu target ngisi fair value gap di sini ya. Kalau udah nyentuh fair value gap, maka ada potensial untuk turun ya, dan turun lagi untuk nembus invalid ya. Gerakan kedua itu menembus invalid sampai sini ya. Tapi kalau mungkin dia nembus fair value gap sini, maka dia ada potensial ya, target maxnya di sini
ketika target max ini ketembus, maka market DXY potensial bearish. Gini ya. Kalau dia bearish, maka XAU dia bullish, sorry. Market DXY akan ada potensial bullish. Kalau dia bullish, maka XAU nggak ada potensial untuk naik. Dia cenderung akan sideways turun, struktur turun, tren turun seperti itu. Jadi harapannya DXY ini cenderung lebih ke bearish untuk kenaikan XAU. Seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa mungkin tahulah dikit-dikit mungkin seputar korelasi ini. Oke, kita mendapatkan sudah update dari Bitcoin, dari SAU. Yang belum mungkin altcoin karena mungkin saat ini tuh altcoin susah ya. Susah, benar-benar susah menurutku. Karena ada beberapa yang scam aja ya. Dan mungkin untuk altcoin itu cenderung lebih ke sama pergerakannya ngikut dengan Bitcoin ya. Kalaupun Bitcoin turun, altcoin ada potensial untuk turun. Kalau Bitcoin naik, altcoin ada cenderung ikut naik seperti itu ya. Oke, mungkin kita bahas sedikit seputar altcoin diwakili dengan ETH dan address dominan ETH USD. Nah, di sini kita mendapati ETH sama dengan Bitcoin ya, dia trennya itu sebenarnya naik ya, dia dikit naik, tapi dia udah patah di sini ya, dia udah patah ya, naik itu sampai mana dia udah oversold. Kita bisa tarik tren di sini, set. Nah, dia masih ketahan di middle trend channel ya. Kalau dia turun maka ada potensial sampai sini. Market bearish itu ada potensial sampai sini di 1.600-an. Nah, kalau naik itu target ya, kalau masih kuat naik itu bisa sampai di 2000-an ya. Itu jangka panjang, ini tahun daily ya. Nah, mungkin 1 minggu 2 minggu ya bisa. Nah, kalau dia naik ada potensial untuk sampai 2000. Nah, tapi karena di sini trennya udah patah, maka kenaikan ini pada potensial untuk terbatas ya. Di sini ada sedikit supply ya di batas, dan potensial market ada potensial tertahan di supply untuk turun lebih jauh ngikuti di Bitcoin. Nah, entah nanti potensial turunnya itu ada zigzag seperti ini atau mungkin seperti ini ya, itu bisa aja. Jadi kita tandain untuk level berapa ya, 1900 itu sebagai invalid level bearishnya ya, invalid level. Kalau 1950 itu ketembus, maka market Ethereum ada potensial ngejar di 2000-an seperti itu ya teman-teman. Paham ya? Paham lah. Nah, oke, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di address ya. Oh, salah tulis. Address dominan ya, di sini address dominan ya, kemudian udah tembus support ya, ini kayak di video sebelumnya. Nah, kemungkinan harga ada potensial ambil di demand ini, market ada potensial untuk turun di altcoin ya. Di sini udah tembus break, kemungkinan set naik dikit untuk retracement ke atas sebelum dia untuk dump turun untuk melanjutkan mencari pijakan sebelum dia naik lagi. Seperti itu ya teman-teman daily. Nah, invalid level outlook ini berada di level 6,94 ya. Level, jadi ada potensial masih untuk bullish ya selama invalid level itu belum tertembus. Kalau invalid level ini sudah tertembus, maka market cenderung akan bearish ya, seperti itu. Oke, paham ya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan seputar market update for Agustus ya, for month Agustus. Semoga Agustus range-nya tidak jauh dengan Juli dan Juninya ya, mungkin masih berada di satu range ya. Kalau kita lihat cycle-nya seperti itu ya, semoga seperti itu juga terulang. Oke, semoga bermanfaat. Next update berikutnya kalian juga bisa join untuk update hariannya di Journal Trading Academy ya. Kunjungi aja journaltrading.biz.id ya, kalian bisa daftar, di situ ada beberapa paketnya ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. See you and bye bye.